wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di ruang podcast remaja, tempat di mana kita ngobrol santai, tetapi tetap bermakna. Sebelumnya, kenalin aku Hania Mariza Rahma dan aku akan menjadi edukator pada sesi podcast kali ini. Aku nggak sendirian loh, aku ditemenin sama partner aku. Halo, kenalin aku Maya Miftahul Jannah. Di sini aku sebagai sasaran remaja. Nah, jadi nih, tujuan aku ngajak kakaknya duduk di sini adalah untuk memberikan edukasi kepada kalian juga yang menonton tentang gimana sih caranya kita tetap menjaga kesehatan mental kita di era produktivitas tinggi, apalagi masa sekarang nih. Nah, sebelum masuk pembahasan, aku mau tanya-tanya banyak nih sama kakaknya. Boleh kan? Boleh, silakan. Oke. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini kesibukan kakaknya ngapain? Akhir-akhir ini kesibukan aku tuh paling ya nugas, terus juga ada beberapa kegiatan organisasi gitu deh. Kalau boleh tahu, pernah nggak sih saking banyaknya kakak produktivitas kakak yang tinggi ini, kakak ngerasa capek, tapi capeknya tuh bukan capek fisik doang. Sering banget sih, apalagi kayak tekanan tugas deadline-nya yang banyak, terus ketambahan lagi kayak aktivitas organisasi itu ngebuat aku tuh kadang nggak cuma capek fisik tapi juga capek mental. Kalau kakak capek, kakak istirahatnya tuh gimana sih? Apa sambil scroll TikTok gitu? Atau istirahat gimana nih? Jujur ya, aku itu tipikal orang yang istirahat sambil scroll TikTok, scroll Instagram, pokoknya scroll media sosial gitu. Jadi istirahatnya kakak ini belum benar-benar bisa disebut istirahat loh. Kalau dari apa yang aku tadi tanyakan sama kakaknya, itu nunjukin kalau sebenarnya kakak ini udah berada di kondisi tekanan produktivitas mental loh kak. Apa aja resikonya? Nah, risikonya itu banyak loh. Bisa yang pertama, kelelahan mental. Kakaknya bakal ngerasa capek secara keseluruhan walaupun kakak udah ngambil waktu buat istirahat. Yang kedua, kakaknya bakal stres berkepanjangan. Nah, yang ketiga nih, kakaknya bakal selalu merasa overthinking apapun yang kakak lakuin. Apalagi tadi ketambahan, kalau istirahat kakaknya suka scroll. Iya, kalau yang di-scroll adalah hiburan, kalau yang di-scroll adalah konten yang justru relate sama kakaknya akan ngerasa tertekan, terpuruk, dan makin sedih dong kak. Terus nih yang paling parah, kakaknya bisa kena burnout. Apa itu? Kok ngeri banget sih bahasanya? Burnout itu apa kak? Burnout itu adalah dimana kelelahan fisik, mental yang ekstrim akibat itu tadi kak, stres berkepanjangan. Biasanya tuh dipicu karena beban kerja ataupun tekanan yang berlebihan kak. Gitu ya. Nah itu menyebabkan kakaknya tuh sering merasa lelah terus menerus, nggak berdaya, kehilangan motivasi, dan justru jadi pemalas loh kak. Nah nih kak, aku kasih tipsnya gimana sih caranya biar antara produktivitas kita dan kesehatan kita itu seimbang. Yang pertama, kita harus bisa atur prioritas sendiri. Nah jangan sekaligus mengerjakan banyak hal dalam satu hal. Karena apa? Karena itu bakal bikin kita ngerasa super capek gitu loh kak. Yang kedua, harus jadwalkan istirahat. Kakaknya harus bener-bener istirahat total loh, bukan sambil scroll kayak tadi loh ya. Yang ketiga, harus mengurangi membandingkan diri dengan orang lain. Walaupun pencapaian orang mungkin udah wow, kita sebagai diri sendiri tuh harus lebih memotivasi diri kita. Dan yang terakhir, kenali diri kakak sendiri. Kalau sudah capek, mohon buat istirahatkan diri kakak. Beri waktu buat diri sendiri. Terima kasih sekali ya kak atas edukasinya. Sama-sama kak. Terima kasih banyak juga ya udah dengerin. Dan buat penonton, terima kasih juga udah mau dengerin podcast kita sampai habis. Semoga apa yang aku sebagai edukator sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Oke teman-teman, aku pamit undur diri terlebih dahulu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Be healthy, be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi sama aku Maya Miftahul Jannah dalam podcast Ruang Remaja Cerita. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna. Nah, di podcast kali ini aku nggak sendiri, aku bersama dengan partner aku. Halo semua, aku Hania Mariza Rahma dan kali ini aku jadi sasaran remaja nih.
Di podcast kali ini aku membawakan tema yang relate banget sama remaja-remaja saat ini, yaitu edukasi overload digital dan AI. Tujuan aku ngajak kamu podcast hari ini itu salah satunya untuk edukasi. Edukasinya tentang penguatan AI pada remaja, khususnya tentang dampak terhadap kelelahan mental, yang nantinya aku harap ya podcast ini tuh bisa bermanfaat untuk kehidupan remaja-remaja di luar sana sehari-harinya. Nah, sebelum masuk nih ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja biar nggak tegang ya. Aku tuh sebelumnya mau tanya, akhir-akhir ini kesibukan kamu itu apa sih? Kalau kebetulan sih akhir-akhir ini aku cuman sibuk nugas aja sih Kak. Tapi tugasnya itu sehari bisa 1, 2, 3 tugas. Kadang tuh aku ngerjain tuh kayak capeknya bukan capek gitu doang Kak, capek pikir juga. Pasti Gitu, Kak. berat banget ya. Nah, di dalam pengerjaan tugas itu tadi, kamu pakai AI nggak sih? Kalau pakai AI enggaknya sih, remaja mana sih, mahasiswa mana yang nggak pernah pakai AI dalam pengerjaan semua tugas-tugasnya. Kalau aku sih kadang pakai buat referensi, terus cari pembetulan gitu dari AI loh Kak. Kebantu banget loh di AI itu. Gitu, Kak. Berarti AI itu udah sering banget ya dipakai ya. Betul. Kalau untuk hal lain nih, pernah gak pakai AI buat curhat? Siapa yang suka pakai AI buat curhat? Waduh, kalau pernah enggaknya sih diriku sendiri pernah ya Kak, kayak iseng gitu loh Kak, kayak aku bingung nih, aku lagi banyak masalah, aku bingung cara penyelesaiannya gimana, mau curhat ke teman-teman juga pada sibuk Kak. Jadi akhirnya aku terpaksa tanya ke AI, dan di AI itu kita dapat jawaban loh Kak. Mungkin bisa lebih berekspresi juga ya. Bener, Kak. Nah, teman-teman, yang dijelasin sama partner aku ini tadi itu tuh udah masuk ke dalam overload digital. Jadi, overload digital itu kondisi saat otak kita menerima terlalu banyak informasi dan interaksi dari dunia digital, termasuk dari AI itu tadi. Kalau ya hal ini terus terjadi, bisa menyebabkan kelelahan mental. Contohnya kayak yang pertama, mudah capek walaupun cuma main HP, iya enggak? Iya, Ngerasain Kak. enggak? Ngerasain Relate enggak? banget, Siapa yang relate? Yang kedua, pikiran terasa penuh. Yang ketiga nih, ini yang paling fatal buat mahasiswa-mahasiswa nih, sulit fokus tuh. Yang terakhir, mulai tergantung pada AI tuh. Kayak kamu tadi jelasin lumayan tuh. relate sih Kak. Kayak aku tuh kayak aku bingung nih, ini gimana ya. Nah, tanyain ke siapa? Ke AI. Supaya hal ini tuh nggak berkelanjutan, kamu mau dikasih tips nggak? Boleh deh Kak, tipsnya tuh kalau boleh tahu share dong. Tipsnya tuh gampang banget loh teman-teman. Yang pertama, batasi penggunaan AI. Misalnya, pakai AI itu kayak yang bener-bener butuh aja, nggak usah kayak yang sedikit-sedikit AI, sedikit nggak AI, gitu nggak perlu, harus dibatasi. Yang ketiga, kurangi screen time, walaupun cuman sebentar, jangan sampai kelewatan. Dan yang terakhir, biasakan mikir sendiri sebelum tanya ke AI. Jadi intinya ya, AI itu tetap boleh digunakan, tapi harus bijak supaya tidak menimbulkan kelelahan mental. Oh, jadi gitu ya Kak. Berarti karena kakaknya udah mengedukasi aku, sekarang aku jadi tahu nih gimana caranya dikit-dikit ngurangin yang udah terlanjur seperti itu ya Kak, gitu. Baik Kak, Iya. makasih banyak ya Kak. Jadi mulai hari ini coba lebih sayang sama diri kamu. Gak harus langsung berubah drastis, yang penting mulai aja dulu. Ingat ya teman-teman yang ada di rumah, stay aware, stay healthy. Jangan lupa hidup juga ada di luar layar. Aku pamit dulu, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah!